yang sedang, ada yang pas, ada yang kurang, ada yang santun, ada yang kasar, bermacam-macam karakter manusia. Hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kita sebagai seorang muslim yang beriman, yang berusaha meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu selalu berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa hidup ini diselimuti dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga bisa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antaranya kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jelas sekali hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar supaya kita ini meninggalkan yang tidak berguna, yang tidak manfaat, apalagi yang dilarang, apalagi yang hukumnya haram dan makruh. Kita harus betul-betul kita tinggalkan. Jangan gosip, jangan ghibah, jangan mencaci, jangan memaki, jangan memfitnah, jangan merendahkan orang lain, itu jelas-jelas terlarang. Hadirin hadirin Allah Subhanahu, bukankah kita ini adalah sama umat manusia? Kalau kita hadirin Allah Subhanahu, kita menyakiti tanpa sebab, hadirin Allah Subhanahu wa taala, bukankah sama dengan menyakiti Sang Pencipta? Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu, kita menghina, ingat siapa yang menciptakan. Kita merendahkan, ingat siapa yang menciptakan. Bapak-bapak, ibu sama Allah semua. Memang kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mengajak untuk berbuat baik, berlomba dalam kebaikan untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau tidak mau ya sudah, yang penting kita mengajak kebaikan. Demikian pula kita juga harus sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus mencegah kemungkaran. Kita cegah kemungkaran, kita cegah korupsi, kita cegah pengkhianatan, kita kerja penipuan, kita larang. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, dan kita diam sama sekali, kita tidak nahi mungkar. Bukankah nahi mungkar itu adalah ada tahapannya juga? Yang pertama dengan apa? Dengan biyadihi. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hentikan dengan tangan, dengan kekuasaan. Maka sungguh beruntung bagi seorang muslim yang beriman, yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mencegah dengan kekuasaannya. Masya Allah, itu ladang beribadah, ladang beramal soleh. Berkah itu yang namanya kekuasaan untuk menghentikan kemungkaran, menghentikan kemaksiatan, menghentikan perbuatan dosa. Jika diam, panjang urusannya, saudaraku bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak bisa, maka ini adalah tugasnya siapa? Para habaib, para ulama, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat. Dengan apa? Dengan lisan. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang haram haram, yang halal halal, bukan dibolak-balik. Allah Maha tahu isi hati manusia. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang yang ulama, orang betul-betul ulama adalah innama yashallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hambanya, yaitu para alim ulama. Al-arif billah, al-arif bi akamillah. Hadirin hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita selalu berlindung mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi, yang tidak punya kuasa, yang tidak punya kemampuan untuk menyampaikan, ya pada hati kita ingkar, kita tidak suka, doakan agar saudara kita mendapat hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita adalah sebangsa, saudaraku, jangan sampai kita mau dipecah belah karena diadu domba oleh
penjajah asing-asing atau pengkhianat bangsa. Jangan mau saudaraku, yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebangsa, kita berbeda iya, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita adalah saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu tidak, sungguh hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Hadirin, hadimkan Allah Subhanahu wa taala, kita persaudaraan kita lahir dan batin, dunia akhirat. Kita harus saling watawasau bil haqqi watawafis sabr watawasau bil marhamah. Kita harus saling menyampaikan tentang kebenaran, menyampaikan tentang kesabaran, menyampaikan tentang kasih sayang. Kalau kita sama seiman, kita ini seiman, seagama, hadimkan Allah Subhanahu, kita bersatu, ukhuwah Islamiyah kita kuat, hadimkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan melahirkan yang namanya persaudaraan berikutnya, itu persaudaraan sebangsa, itu juga persaudaraan sesama manusia. Tapi ingat, hadimkan Allah Subhanahu wa taala, kulul muslim ala muslim haram maluhu damuhu irduhu. Sesama muslim yang beriman kita adalah haram, haram hartanya, haram darahnya, haram juga martabatnya. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita kuatkan, kita persaudaraan imaniyah kita, itu persaudaraan agama, sehingga betul-betul Islam mulia, dan juga kita perkuat persaudaraan sebangsa sehingga betul-betul tanah air kita, bangsa kita menjadi jaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tetap berlindung, kita mohon kepada Allah, semoga kita betul-betul kita memahami dalam Islam ini kita punya persaudaraan sesama manusia, sama bangsa, dan juga sama yaitu seagama, seiman, sehingga betul kita bisa meninggalkan apa yang sia-sia kita dengan apalagi yang haram. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, kasih sayangnya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin.